ini tidak sederhana, ya. Apakah salat saya sah bila dalam salat berjamaah sebagai makmum diimami oleh seorang muslim yang berpaham Islam menyimpang? Begini saja ya. Ini tidak sederhana, ya. Begini maksudnya tidak sederhana itu. Seringkali kita mendapati saudara kita yang mengaku beragama Islam, dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita merasa tidak cocok. Itu pun setelah kita ngaji. Kalau tidak ngaji, yang bagaimanapun cocok saja. Itu ya. Kalau tanpa ngaji, tanpa ilmu, yang bagaimanapun cocok saja. Karena untuk mengukur cocok dan tidaknya kan tidak ada. Nah, karena itu, kalau kita salat berjamaah yang imamnya misalnya ya, taruhlah yang enteng, subuh, kunut misalnya. Kita sudah tahu bagaimana kedudukan kunut dalam salat subuh wungkul itu. Itu ya. Nah, ternyata setelah kita ngaji jelas bahwa kunut subuh wungkul itu tidak merupakan bagian dari salat subuh. Tidak. Kunutnya itu sendiri ada setelah ada satu kejadian. Kemudian Nabi kunut, bangkit dari ruku terakhir setiap kali salat fardu. Tidak tercantum adanya kunut dalam salat selain salat fardu, itu tidak tercantum. Dan tidak tercantum, tidak ada keterangan Nabi kunut hanya pada subuh saja. Tidak ada itu. Saya berani mengatakan tidak ada. Kalaupun ada, hadisnya itu tidak sahih. Hadisnya itu dhaif, begitu ya. Nah, jadi kalau diamalkan, tentu saja ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau sesuai kan tidak dhaif. Nah, gampang mikir gitu mah tuh. Kalau sesuai ya tidak dhaif. Justru dhaif itu tentu tidak sesuai. Gitu ya. Nah, tidak ada. Ada juga hadisnya dhaif. Nah, lalu kita salat berjamaah kebetulan imamnya kunut misalnya. Subuh itu. Bagaimana ini? Tidak usah bicara sah dan tidak sahnya. Anda sudah berwudu, bersih dari hadas. Sudah itu yakin sudah menghadap kiblat. Lalu Anda ikut bertakbir karena Anda salat berjamaah. Gitu ya. Kebetulan imamnya membaca jahar, Anda wajib mendengarkan. Baik surat maupun Fatihah. Sudah itu ruku dan sujud. Bacaannya seperti ilmu yang Anda sudah miliki. Kebetulan imamnya pada waktu subuh itu kunut. Gitu ya. Kebetulan di kunut. Nah, imam kunut, Anda sudah tahu kunut itu hadisnya
Dhaif. Kalau diamalkan berarti bukan sunnah Rasul, begitu? Bagaimana ini? Berdiri saja. Berdiri saja. Selama imam itu kunut, berdiri saja, tidak usah ikut kunut. Nanti kalau sudah beres, Allahu Akbar sujud, Anda ikut sujud. Jadi Anda tidak ikut bid'ahnya itu. Itu ya. Ngantang tuh mual genah teteh hatete. Nya tapi cenah duh asa teh genah. Lah hayang genah mah diajar heug ngimaman. Gitu ya. Diajar atuh. Hayang genah tapi ngamakmum tuluy-tuluyan kumaha. Apakah sah tayamum di atas sajadah? Dikarenakan banyak orang-orang jadi tidak bisa lewat. Begini ya, saya tidak mengatakan sah atau tidak sah tayamum menepuk ke sajadah. Tapi berdasarkan Quran, tayamum itu menepukkan kedua tangan cukup sekali yang di situ ada debu. Yang di situ diyakini ada debu. Tidak usah tebal. Sebab tayamum itu bukan meratakan debu ke muka, bukan. Tapi cara melaksanakan tayamum persis seperti yang dicontohkan Nabi. Kalau wudu lain, air mesti rata ke badan anggota wudu sampai batas tertentu. Misalnya cuci tangan sampai sikut dengan sikutnya itu mesti rata. Cuci muka itu mesti rata, ya, tercuci. Cuci kaki sampai mata kaki mesti rata. Sampai pernah terjadi di sebuah perjalanan, ada sahabat yang berwudu di belakang mata kaki kira-kira sebesar uang 100-an. Kalau sekarang oleh Nabi kelihatan tidak tercuci. Maka Nabi mengatakan wailul lil aqab minan nar. Celaka dari orang yang wudu seperti itu daripada ancaman neraka. Artinya bukan masalah enteng. Tapi kalau mengusap kepala itu tidak usah rata. Sebab bagi yang rambutnya jarang dan bagi yang rambutnya tebal, mengusap kepala itu begitu. Yaitu dengan kedua tangan dari depan ditarik ke belakang, dari belakang dikembalikan lagi ke depan. Cukup satu kali. Dilanjutkan dengan dua telunjuk masuk ke lubang daun telinga dan dua ibu jari dipakai mengusap daun telinga bagian luar. Begitu aja. Ya, sekali. Mengusap kepala itu sekali. Ada kasus seorang sholat subuh berjamaah. Setelah salat subuh tanya wiridan dulu. Setelah subuh tanpa wiridan dulu, dilanjutkan dengan sholat sunat qobla subuh. Kayak kumaha itunya. Ada kasus seseorang sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah berarti fardu ini. Maksudnya sholat fardu ini. Ya. Setelah sholat subuh tanpa wiridan dulu,
dilanjutkan dengan sholat sunat qobliyah subuh. Aduh, yang katanya bahwa dia melakukan sholat qobliyah subuh itu sudah terbiasa karena dia tadi ketinggalan sholat sunat qobliyah subuh. Pas datang ke masjid keburu qomat. Oh, ini masalahnya ini. Betul. Yang jadi pertanyaan, apakah setelah sholat qobliyah subuh dilanjutkan dengan wiridan itu ada apa? Yang jadi pertanyaan, apakah setelah sholat qobliyah subuh dilanjutkan dengan wiridan, berarti setelah sholat sunat ini ya? Ada contoh, ada dicontohkan oleh Rasul atau tidak? Begini ya, ada yang terbiasa melakukan salat sunat yang kaitan dengan keberadaan salat fardu, yang sering disebut dengan salat sunat rawatib, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, atau 4 rakaat boleh qobliyah duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Itulah yang keberadaan salat sunat ini berkaitan dengan adanya salat fardu, disebut sunat rawatib, gitu ya. Nah, bagi yang biasa, ini barangkali pertanyaan ini biasa ini. Masuk masjid sudah qomat. Betul itu. Ada hadis yang menerangkan apabila qomat sudah dibacakan, apakah sudah tamat atau baru kalimat Allahu Akbar misalnya, berarti sudah menutup seluruh salat sunat apapun kecuali salat fardu yang dibacakan qomat itu. Nah, pertanyaan ini, waktu masuk masjid qomat sudah dibacakan, berarti sudah tertutup untuk salat sunat qobliyah subuh. Begitu. Karena sudah jadi kebiasaan, katanya ini pertanyaan. Setelah sholat subuh, sholat sunat saja 2 rakaat. Maksudnya ngagantian, mengkodok. Saya belum mendapatkan keterangan untuk yang ketinggalan sholat sunat bisa diganti setelah sholat fardu. Sudah sajalah. Dan Allah akan memaafkan karena Anda kesiangan, bukan sengaja meninggalkan. Begitu diantara yang saya jawab sekarang ini.